benar, nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Hari ini saya lihat rame, ada pernyataan Farhad kan, bahwa ada seorang pengacara inisial R, ini terus ada seseorang perempuan inisial T, katanya sekamar. Ini saya mau marah gitu, tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya, kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax berhadapan sama saya. Ayo debat masalah hukum. Anda kan lawyer. Baik. Gitu loh. Baik. Kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini tapi tidak bisa hadir di Head-to-Head with Elvira. Saya pertanyaan. Roy Suryo. Iya, cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. Cabut kalau omongan itu. Oke. Jadi Cabut omongan itu. Itu Oke. omongan yang tidak sopan. Mas, dan terbukti bohongnya banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si RH ya, alias si reptil karung kata netizen. Yang marah-marah di sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh sebuah televisi, salah satu televisi swasta nasional begitu ya. Kelihatan sekali marahnya ini tidak natural, tetapi sebuah luapan kekecewaan dari dalam hati. Kuat dugaan dia marah karena sekarang seluruh rakyat Indonesia sudah tahu tentang skandalnya dengan si dokter mangkrak di sebuah hotel. Aduh. Dan bukannya mengklarifikasi berita miring tersebut ya, dia malah marah-marah di depan kamera. Karung gitu. Sementara itu teman-teman, saya dapat kabar bahwa si dokter mangkrak alias lawan main si reptil karung ya dalam adegan di sebuah hotel tersebut konon sudah memberikan klarifikasi ya dengan menyebut bahwa Farhad Abbas Sinting jual fitnah murahan katanya. Saya tidak tahu ini benar ataukah salah ya, atau hanya netizen saja yang iseng. Intinya ternyata bukan hanya si Krismon yang bersama si Farhad Abbas yang membongkar skandal ini, tetapi juga DHL ya, alias Damai Hari Lubis katanya DHL. Suaminya si dokter mangkrak harus lapor polisi. Motiar kau. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini saya mau marah gitu, tapi saya kan harus pikiran saya kan harus jernih kan di dalam hal ini kan. Jadi Anda ya, kalau tidak bisa berdebat berargumen ya dari sisi ilmu pengetahuan, jangan bikin hoax berhadapan sama saya. Ayo debat masalah hukum. Anda kan lawyer. Baik. Gitu loh. Baik. Kami juga mengundang Farhad Abbas sebenarnya malam hari ini tapi tidak bisa hadir di Head-to-Head with Elvira. Saya pertanyaan. Roy Suryo. Iya, cabut omongan itu. Cabut omongan itu. Cabut. Cabut kalau omongan itu. Oke. Cabut omongan itu. Itu omongan yang tidak sopan. Mas, dan terbukti bohongnya banyak banget. Ya, udah dengerin aja sambil diketawain aja kalau dia nanti closing statement. Oke, baik. Mas Roy, terima kasih. Bang Andi. Kalau kita kasih waktu lebih panjang lah, Bang Andi tadi protes sama saya soalnya. Dengar congornya Roy Suryo ya, selalu dia berkata itu adalah semua bohong. Karena semuanya itu dialah yang paling benar untuk itu ya. Saya sebagai Jadi protes. Bilang congornya Roy Suryo. Cabut omongan itu. Cabut omongan itu.
Cabut. Jadi, Cabut dulu omongan itu. Oke. jadi Cabut ya, omongan Oke. itu. Itu Oke. itu Nggak omongan yang boleh tidak ngomong sopan. kayak Masa gitu, nggak congor? sopan. Oke. Kayak kamu mengatakan Anda sudah 2 kali loh di Pak sini. Heru itu Dulu juga baik. menghina Mengatakan Dr. begitu, Tifa. kan? Iyalah. Ayo kita Tenang aja dulu, tenang aja, tenang aja. Bukan soal Oke. tenang. Boleh saya closing statement? Udah gak usah. Ya. Silakan closing Boleh saya statement. closing statement? Baik. Boleh saya closing statement? Ada pertanyaan itu, Bang Orang Andi. bohong. Bagaimana? Gak punya prestasi kayak gini apa ini? Oke, baik. Polanya. Kan begitu caranya mereka Lah, ya untuk memang. kalau kita mau memberikan Loh, apa Memang. closing Anda tuh statement, bilang memberikan congornya Anda Roy tuh bilang Suryo. congor. Anda tuh kita Anda kan sudah mengatakan berapa kali saya juga Arianto, dibilang iya, kan pembohong. begini. Lah, memang pembohong, benar kan? Bohong kan? Kata siapa saya Bohong pembohong? kan? Dosa lah. Ijazah yang Boleh kamu nggak saya tunjukkan ngomong? tuh bohong. Oke, baik, baik. Suruh Ijazah jadi yang dulu deh. Pembohong tuh gak Karena baik. selalu saya kalau berbicara, Waktu Ya, sudah Bang. apapun itu, Oke, kita memberikan terbatas. penjelasan ke Waktu kita publik, terbatas. selalu diberikan, dikatakan Nggak ada ada. pembohong. Oke. Nggak ada. Anda Paten kali marahmu. Saya mau marah, ya kan? Bukan mau marah, kau sudah marah-marah barusan. Dan yang menjadi pelampiasannya adalah si Andi Azwan yang hanya mengatakan kata CONGOR. Ya. Sementara si Dewa Panci justru menghina Andi Azwan dengan kata-kata pembohong. Berbohong, pembohong, ya kan? Nah, itu beda loh. CONGOR itu alias congor itu memang kasar, tetapi tidak masuk kategori hinaan. Tapi hinaan itu adalah tadi tuh pembohong. Nah, itu menghina tuh. Gitu. Iya. Tapi sekali lagi teman-teman ya, ini kemarahannya bukan karena itu sebetulnya, tetapi karena skandalnya ini sudah diketahui oleh orang banyak, jadinya dia sakit hati. Lanjut. Sekarang lagi dihembuskan oleh Farhad Abbas nih. Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Rismon itu kan rebah di altar Solo karena diduga ijazahnya S2 dan S3 itu diduga palsu. Ya wajar kalau meminta maaf ke Pak Jokowi karena Rismon takut masuk penjara dan minta RJ. Kalau Roy Suryo, Tifa dan Refli kan mereka ijazahnya asli dan mereka punya keteguhan yang kuat, tidak akan goyah. Ya, akhirnya apa? Pihak Farhad Abbas nih dari pihak mereka itu ramai-ramai mencari cara-cara hanya untuk merusak nama aja. Masalah perselingkuhan ya yang diangkat, percabulan seperti itu ya. Nggak ada orang yang percaya. Mereka juga tahu siapa itu Refli, siapa itu Dr. Tifa, perjuangan seperti apa. Di dalam perjuangan itu udah pasti ada bagaimana cara-cara menjatuhkan, karena mereka semakin frustasi, tidak mampu untuk merebahkan seperti Rismon, tidak mampu karena mereka kuat ya. Bagaimana nih yang dicari? Ya itulah perselingkuhan, perzinahan, percabulan, ya itu aja. Itu yang terakhir buat mereka untuk menjatuhkan lawan. Ingat nggak Habib Rizik kan juga seperti itu, dirusak namanya dengan perselingkuhan, percabulan yang direkayasa. Ya orang nggak akan percaya karena mereka tidak kuat lagi. Mau dari segi apa mereka nanti cari untuk menjatuhkan mereka? Karena mereka kuat dan tidak ada orang yang percaya. Siapapun tidak akan percaya untuk itu. Karena ini taktik bagaimana cara, seperti di presiden di Amerika Serikat aja. Saya ingat waktu itu seorang politisi mengatakan kalau seandainya ingin mencari presiden Amerika Serikat yang benar, selidiki sampai ke masalah-masalah perselingkuhan, selidiki sampai ke itu hanya untuk menjatuhkan. Jadi ya untuk Refli dan Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak perlulah masalah receh ini direspon, tidak perlu direspon. Diam aja ya. Karena rakyat sudah tahu bagaimana mereka mencari taktik untuk menjatuhkan dan merusak nama saja sebenarnya. Tidak perlu direspon.
Ya, apakah yang barusan kita saksikan ini teman-teman ya, terutama di bagian depan tadi, ada sebuah video ya, foto sebetulnya yang ditampilkan cukup lama begitu, yang ada tulisan di badan videonya itu, Dokter Mangkrak sebut FA, dalam hal ini adalah Farhad Abbas, sinting katanya, jual fitnah murahan. Ah, beneran nggak ini? Kalau bener ini menarik sekali ya, karena di bagian bawah ada tulisan Farhad .2. Ini yang saya tunggu katanya. Hai, bongkar bongkar ya dah. Iya, lanjut. Itu saya, Roy, Diva, Refli, dan beberapa rekan bertemu di kafe membahas strategi kasus ijazah Pak Jokowi. Setelah pertemuan, Refli Harun dan Dr. Diva masuk ke kamar yang disediakan. Tetapi karena lama tidak keluar, saya mulai curiga ada yang tidak beres dan saya sadar kalau saya cuma babu. Teman-teman sependapat nggak dengan saya bahwa yang baru saja kita dengar bareng-bareng ini adalah hasil rekayasa AI ya? Kenapa kok saya menduga demikian? Karena saya hampir setiap hari menggunakan jasa AI ya untuk membuat dubbing gitu kan di konten-konten tertentu gitu. Nah, salah satu ciri hasil rekayasa AI itu intonasinya, itu spektrumnya itu tidak fluktuatif gitu ya. Memang ada penekanan ya, intonasinya itu seperti alami, tetapi tidak jauh gitu loh. Perubahan nadanya, perubahan tekanannya itu nggak jauh. Dan saya melihat yang barusan kita dengar ini adalah hasil rekayasa AI. Tolong dikoreksi kalau saya keliru ya. Lanjut. Benar, nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Hari ini saya lihat rame, ada pernyataan Farhad kan, bahwa ada seorang pengacara inisial R, ini terus ada seseorang perempuan inisial E, katanya sekamar. Mainnya main pinggiran lagi, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita tidak mau melayani hoax-hoax yang ya pinggir-pinggirnya saja. Aduh, bilang aja ya kan, kau sebetulnya udah merasa malu gitu loh ya. Jadi kalau mau menanggapi isu tersebut, kau menganggapnya isu tersebut berarti kau anggap benar kan, seperti itu. Pasti kan ada di benak masyarakat ya kan, yang akan beranggapan kalau kau meresponnya ya berarti ya bisa jadi itu benar kan, seperti itu. Ya, Farhad Abbas, Rasman tadi tuh ya, kemudian DHL, aduh almarhum Grismon, udahlah ngaku aja ya kan. Beginilah kualitasnya para pembenci Jokowi. Lanjut. Jadi suaminya ya, Tifa harusnya melaporkan nih. Oh, suaminya ya? Oh, aduh. Harus. Isu apa itu? Delik aduan. Isu apa? Nah, tadi kita dia belum dengar ya. Jadi kita mengulang jadinya. Nah, padahal udah tahu saya rasa. Ya, pertanyaannya waktu itu Pak DHL ada di lokasi yang disebut apa enggak gitu. Pertanyaan gitu. Oh tidak. Dan saya tidak pernah ngintip, nggak pernah. Makin kesini mereka makin kompak. Yang tadinya mereka berseberangan, Andi Aswan dan Egy Sujana dan DHL di sini, dan juga Rismon, tapi Rismonnya nggak nampak di sini. Mereka tadinya berseberangan, akhirnya mereka sekarang sepakat dan ngomongin yang tadi suaminya si dokter tersebut harus melaporkan, katanya seperti itu. Jadi ini gawat ini. Rismon sudah ke sini, isu semakin terang. Isu-isu yang tadinya sebenarnya kita tidak pernah berpikir bahwasanya isu itu ada. Nah, ternyata setelah Rismon sudah menyeberang, barulah terungkap semuanya.
bahwasanya ada perselingkuhan, bahwasanya ada yang mendanai 50 miliar, bahwasanya yang mendanai itu adalah juga elit-elit politik atau orang-orang yang udah punya nama besar di negeri ini gitu. Luar biasa nih. Kita tunggu apakah yang akan terjadi, dan kalau misalnya terbukti, apakah kepolisian di sini bisa benar-benar bertindak secara profesional, ya memproses dan menangkap siapapun orang yang bergerak, yang mendanai dan yang mendalangi isu-isu ijazah Pak Jokowi. Iya, jadi semua dalang memang harus diusut ya, jangan dibiarkan, harus ditangkap, jangan hanya para tersangka yang menjadi ujung tombak saja yang dijebloskan ke penjara, tetapi mereka-mereka yang menjadi bohir atau aktor intelektual di balik semua ini, entah itu putri mahkota, putra mahkota, ya kan, caplin, semuanya harus diusut. Tetapi yang paling menarik menurut saya adalah pernyataan DHL tadi itu ya. Suaminya harus laporin siapa sih, Dokter Mangkrak? Kapok ya. Mantap, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.